Hai semua, ketemu lagi di channel aku. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku mau sharing nih, terutama buat teman-teman yang bekerja di Hong Kong, yang baru datang ke Hong Kong dan belum experience atau memiliki pengalaman bekerja di Hong Kong. Nah ini aku kasih tip bagaimana caranya nih. Banyak teman-teman itu yang kadang ada jobnya kan masak kayak gitu ya. Di sini biasanya memang masak kayak gitu ya. Nah itu teman-teman biasanya bingung ya, gimana sih masaknya orang Hong Kong, ajari cara masaknya ini dan itu gitu. Memang ada sih di grup khusus masak-masak di Hong Kong buat teman-teman sharing, buat anak-anak yang sudah senior, yang sudah lama di Hong Kong, dan juga buat anak-anak yang baru datang. Jadi kita bisa sharing, kita bisa tukar menu kayak gitu. Nah tapi terkadang memang ada sih ya tanya, ini gimana sih cara masaknya itu. Nah di sini aku kasih tip buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong atau belum memiliki experience. Ini aku kasih tahu, orang Hong Kong itu cara masaknya itu mudah banget. Jadi tidak seperti di Indonesia menggunakan bumbu kencur, jahe, cili dan sebagainya, itu enggak ya. Nah, memang setiap negara, setiap orang kan lifestyle-nya berbeda. Nah, ini di Hong Kong adalah orang Chinese, tapi dia ada Kantonis ya gitu ya, bukan orang Mandarin juga kayak gitu ya, bukan orang Thailand juga. Orang Hong Kong adalah orang Hong Kong, jadi mereka memiliki style sendiri. Dan orang Hong Kong ini menurut aku tuh lebih modern kayak gitu ya, karena ya mereka kan jajahan Inggris, terus banyak juga remaja-remaja, anak-anak mereka yang sekolah di luar negeri, di England, di UK gitu, apa di Amerika. Jadi mereka tuh sudah berbaur gitu, tapi mereka tetap mengikuti, tetap menjaga adat istiadat mereka. Nah itu di sini oke, langsung kembali lagi ya, masalah masak tadi. Ini tips buat teman-teman yang baru datang, bagaimana cara masaknya orang Hong Kong. Gak usah bingung, orang Hong Kong itu cara masaknya itu mudah banget. Yang penting makanan itu sudah matang, itu sudah oke, tinggal dikasih garam ya. Bumbunya itu cuma bawang putih, jahe sama garam. Ada sih yang dikasih kaifen, apa itu kayak bumbu apa sih, kayak bumbu ayam, kaldu ayam. Banyak juga yang nggak hanya pakai garam. Kalau di tempat aku sih ada garam, ada juga kaldu ayam, tapi aku jarang pakai kaldu ayam. Aku beli yang kecil itu bisa mungkin 3-4 bulan baru habis ya gitu. Nah teman-teman tuh nggak usah bingung ya. Pokoknya cuma jahe aja sama bawang tuh digeprek kayak gitu aja, kita cuci, kita oseng-oseng sedikit, makanannya kita masukin, setelah mau matang kita kasih garam, itu aja sudah enak gitu ya. Nah itu sudah oke ya, kan nggak usah bingung-bingung. Orang Hongkong tuh masaknya gampang. Kalaupun mereka ngerasa kurang pas rasanya, mereka mungkin nanti pakai siau atau pakai oyster sauce kayak gitu, tinggal ditutulin kayak gitu, ditaruh di mangkok kecil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Hong Kong dan jobnya masak, nggak tahu bagaimana cara masaknya orang Hong Kong, nggak usah bingung. Nah, kecuali mereka memang kalau buat makan sehari-hari yang simpel-simpel kayak gitu, yang penting matang ya. Tapi kalau untuk makan makanan untuk perayaan hari-hari spesial seperti Chinese New Year, apa perayaan festival musim dingin dan sebagainya, itu memang ada yang lebih rumit, tapi yang nggak rumit banget sih, sebenarnya mudah. Kalau bumbunya sih nggak banyak sih sebenarnya. Kadang kalau orang waktu biasa di man itu tuh dimasak pelan-pelan lama gitu. Contohnya kayak iga babi lah, apalah gitu ya. Nah itu kalau buat teman-teman yang baru datang itu pasti diajari ya. Kalau biasanya kalau orang Hong Kong kan tahu sih, kita itu pendatang dan kita itu bukan orang Hong Kong. Jadi kita kalau nggak paham masakannya itu wajar banget. Orang Hong Kong itu memaklumi ya. Nah kecuali kalau sampai pas interview bilang saya bisa masakan Hong Kong, ya mungkin akan diserahkan sama teman-teman, langsung dikasih bahan suruh masak kayak gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman experience masak Cinanya cuma sedikit, itu biasanya diajari ya gitu, bakal diajari atau dikasih buku gitu ya untuk belajar sendiri. Terserah majikannya, tinggal teman-teman belajar sendiri. Mudah juga kok kalau di kayak yang di man kayak gitu, biasanya itu ya bawang putih sama jahe, cuma itu aja, digeprek, dioseng-oseng dikit, terus barangnya apa yang dimasak itu dimasukin, dikasih air mendidih, terus biasanya dikasih oyster sauce apa siau. Oyster sauce itu kayak saus tiram atau kecap asin, dikasih gula dikit, udah itu aja, tinggal kita masak pelan-pelan. Jadi nggak seperti orang
orang Thailand, Malaysia, Indonesia pakai serba ingredient banyak bumbu itu enggak ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Apalagi kalau untuk sayur itu mudah juga, mereka nggak suka yang terlalu matang kayak sayur hijau, kayak sayur kailan, kayak pakcoy, kayak choy sam gitu. Biasanya mereka sukanya itu agak keras-keras dikit gitu ya, orang Hongkong stylenya kayak gitu. Jadi menurut mereka kalau terlalu matang itu gizinya sudah pada keluar nggak enak kayak gitu, dan itu juga teksturnya itu udah beda. Nah, di sini aku ada sering aku baca di grup ya teman-teman, katanya tuh komplain kayak gini. Masak disuruh enak, tapi bumbunya setiap hari cuma garam, jahe sama bawang putih. Nggak dikasih apa-apa, bilang mau masaknya suruh enak kayak gitu ya katanya. Nah, terus minta setiap hari ganti-ganti menu. Ya is okay Mbak, wajar ya, namanya kita kerja ikut bos. Terus sama kayak kita ini kan, ada yang hari ini pengen makan bakso, besok pengen makan rawon, besok makan rendang. Nah, orang kan seleranya kan sama kan, kita pengen ini pengen itu, cuma kan kita kayak apalah kayek lah, besok pengen makan di oseng-oseng ini, ya sama aja. Orang kan seleranya masa setiap hari kita dikasih itu aja, makanannya kan bosen juga kan. Nah, itu kita menempatkan diri kita sendiri pun seperti itu. Kadang kita hari ini pengen makan pedes, kadang besok pengen makan pecel gitu. Nah di sini aku kasih tahu tipsnya buat teman-teman. Cara masaknya itu terletak pada teksturnya. Jadi teman-teman harus paham banget tentang tekstur makanan orang Hongkong, meskipun bumbunya tuh hanya bawang putih sama jahe sama garam. Nah, tapi teman-teman harus pas cara masaknya ya, karena mereka itu kalau di Hongkong itu kan banyak banget kan restoran-restoran besar yang memiliki nama, dan itu restoran itu yang masak adalah chef terkenal yang sudah profesional. Jadi memang rasanya itu beda, terutama dari bahan dan tekstur makanan. Nah, ini yang sudah aku experience di sini ya. Nah, karena bos aku juga sering masak di rumah, itu beda. Nah, gini contohnya, yang majikan the point-nya tuh dia pengen makan makanan itu rasanya enak meskipun bumbunya hanya bawang putih, jahe, dan garam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini membuat kayak kita tuh cece tuh kayak kesal banget kayak gitu. Gimana sih orang bumbunya aja cuma bawang putih, bawang merah. Nggak pakai bawang merah ya, jarang. Bawang putih, jahe, tapi mereka tuh mau masakan mereka tuh enak kayak itu. Terus gimana sih? Nah, itu gampang banget ternyata. Itu terletak pada tekstur makanan. Jadi waktunya itu harus pas banget. Nah, ini contohnya kalau teman-teman masak tau miu itu apa, daun kapri itu kali ya. Itu gampang susah ya teman-teman ya. Nah, itu setelah aku hampir 16 tahun di Hongkong, itu aku baru benar-benar mendapatkan tips. Setelah berkali-kali aku masak itu nggak jadi. Nah, ternyata baru sekarang aku itu bisa pas masaknya. Nah, inilah yang mereka maksud. Kita harus tahu banget cara masaknya, tekstur makanan itu, meskipun hanya dibumbui dengan garam tapi rasanya enak sekali. Itu memang terletak pada tekstur. Dan kadang mereka kalau menuntut kita untuk masak seperti tekstur di chef internasional itu kayak nggak mungkin banget, tapi nggak ada salahnya kita belajar. Nah, nggak ada salahnya aku yang experience cara masak itu aku sharing sama teman-teman gitu ya. Nah, di sini tuh kalau masak atau tahu mie itu ya, kita harus pakai minyak yang banyak ya, nggak banyak banget lah, tapi jangan sedikit banget karena itu berair ya. Setelah pakai minyak yang banyak, setelah mendidih minyaknya itu panas banget, baru kita masukin kasih garam sedikit ya, nanti warnanya hijau. Kita kasih garam, lalu kita masukkan bawang putihnya. Itu kalau toy samyo nggak pakai jahe ya, langsung kita masukkan, kita aduk-aduk. Ingat, api harus selalu besar, karena kalau apinya kecil dan itu akan keluar banyak air, dan kalau banyak air itu udah bau nggak enak kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud mereka. Nah, tapi kalau kita masaknya pas, itu rasanya enak sekali ya, meskipun bumbunya hanya bawang putih sama garam gitu. Nah, di sini terletak pada bagaimana cara masak, keterampilan kita pas pada waktunya. Juga sayuran yang lain kayak pakcoy, kayak segala macamnya itu kalau masak juga sama, harus pakai minyak yang agak sedikit, yang nggak banyak banget. Kalau mereka nggak mau banyak minyak ya is oke, minyak sedikit, cuma harus panas. Lalu kita oseng-oseng cepat gitu ya. Jangan kita kecilkan kompornya, karena itu akan kalau
kita kecilkan kompornya itu kan bau sayurannya tuh keluar, itu rasanya jadi memang kayak makanan kemarin udahan gitu, jadi nggak freshnya itu hilang kayak gitu. Dan sebenarnya cara masak seperti ini sih memang hanya dimiliki oleh chef yang sudah kuliah kayak gitu, yang kuliah khusus di bagian chef. Tapi nggak ada salahnya sih kalau kita belajar, itu kan demi kita juga gitu ya, biar kita kerjanya gampang gitu. Juga contohnya ini kalau udang itu cuma direbus 3 menit sampai 4 menit ya di air yang panas itu. Nah itu kan kalau kelamaan kayak orang Indonesia biasa masak terlalu lama itu udah kaku tuh rasanya udah nggak enak teksturnya. Contohnya 8 menit lah, pas 10 menit itu udangnya tuh sudah keras ya, udah keras di dalam, jadi udah nggak kerasa udang lagi, udah nggak enak gitu. Tapi kalau kita masaknya pas 3 menit itu rasanya tuh empuk, keras terus, rasanya tuh gurih, itu juicy gitu ya. Nah itulah perbedaan di bagaimana cara masak dan waktunya. Juga kalau steam ikan, kalau di luar negeri di Hong Kong juga kan orang Cina tuh ikan tuh di steam ya, dikukus. Nah itu biasanya kukus ikan itu kalau yang kecil 7 sampai 8 menit, kalau yang besar 10 sampai 15. Itu kita harus tahu ukurannya, dan apinya harus panas banget. Pengukusnya itu udah mula itu baru kita masukin, kita tutup, kita apinya yang gede. Nah itu waktunya harus pas ya gitu. Kalau yang kecil tadi ukurannya harus 7 sampai 8 menit, tapi kita lebih over 10 menit, itu udah beda, nanti dagingnya bakal kaku terus nggak enak gitu, kayak sepo kayak gitu loh orang Indonesia bilang. Nah tapi kalau kita pas waktunya 7 atau 8 menit itu diambil pakai chopstick, itu lembut teksturnya, terus kayak manis gurih gitu ya. Nah terus itu juga nanti kalau kita kan dikasih, setelah dikukus kan kita dikasih minyak panas ya, itu minyaknya juga harus panas gitu. Kalau minyaknya panas, setelah kita panasin minyaknya, kita taruh di atas ikannya tadi. Nah itu nanti langsung baunya tuh wangi, ikannya tuh enak banget gitu. Baru kita kasih siau atau kecap asin gitu ya. Tapi kalau minyaknya nggak panas itu nggak bisa, kita bau. Nah di sini jadi kalau teman-teman tahu kalau kenapa sih masak orang Hong Kong tuh. Nah, jadi di sini tadi teman-teman, kalau kita masak ikan, kita pas waktunya, pas bagaimana kita manasin minyaknya tadi, itu rasanya bakal enak banget kayak gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman yang belum punya experience kerja di Hong Kong, silakan diterapkan, nggak usah bingung bagaimana cara masaknya orang Hong Kong. Biasanya kan mereka ajari kita, kalau teman-teman nggak paham tinggal tanya aja, kita tulis mereka suka makan apa, caranya bagaimana gitu. Jangan mengikuti cara kita sendiri ya, karena berbeda ya, orang Hong Kong itu maunya kita mengikuti cara mereka, karena kita kerja ikut mereka, tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka, jadi ya kita harus ikut arahan dan aturan di rumah mereka. Nah itu yang teman-teman harus paham ya. Kalau nggak bisa, caranya tinggal tanyakan saja maunya dimasak bagaimana. Kecuali kalau dia nggak ngasih tahu, masak terserah kamu gimana, ya udah, nggak, gampang banget. Cuma itu tadi, oseng-oseng aja pakai bawang putih, pakai jahe, udah kasih garam sedikit. Yang penting teksturnya pas gitu ya, jangan terlalu matang. Dan jangan dimasak seperti stylenya orang Indonesia, mereka nggak doyan gitu. Ada sih yang doyan tapi jarang. Oke ya, sekian dulu, semoga bermanfaat.